Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, ibu dan bapak-bapak. Baiklah, ibu-ibu, karena mengingat dan menimbang waktu sudah berjalan juga, langsung aja kita minta kepada Bapak Ustadz untuk memberikan ceramah agama terhadap kita. Mudah-mudahan dengan ceramah ini nanti kita dapat ilmu yang banyak nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan pada Bapak Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Boleh Bu? Sudah cek Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hari pagi boleh gue jumpa. Itulah latihan itu kesemangat. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita ucapkan kepada Allah, karena dengan izin Allah kita masih diberi kesehatan nikmat iman Islam, sehingga dengan nikmat Allah itu kita sampai saat ini diberi kesehatan. Kali saya ibu boleh sebutkan tapi Alhamdulillahirabbil alamin. Dan salawat beserta salam marilah kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati ketua majelis taklim kita, yang kita hormati ibu-ibu kampung, yang disebut, yang ditampil, yang tua, yang datang ini, umumnya yang ada di sini tanpa terkecuali. Pada kesempatan ini kok nyari rantang yang panjang jadi lupa, lupa. Ya Bu. Pada kesempatan ini kajian itu adalah 5 pesan malaikat Jibril untuk menghadapi kehidupan. Ibu bapak-bapak rahimahullah, firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dalam sebenar-benar takwa kepada-Nya. Wala tamutunna
dan jangan kamu meninggal illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam. Ibu bapak rahimahullah, menyikapi ayat ini karena kita akan menghadapi kehidupan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini diuji dengan bermacam ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kamu akan diuji dengan segala sesuatu setelah lahir di dunia ini. Dengan apa? وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ, kekurangan dan harta, وَالْأَنفُسِ dan jiwa, وَالثَّمَرَاتِ dan buah-buahan, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan ini adalah kabar berita keluar yang sabar. Dan suatu saat manusia itu akan diuji dan akan diambil semua titipan itu oleh Allah. Anak yang tersayang, harta yang melimpah. Oleh karena itu mental kita harus siap teguh. Alladzina iza asabatuhum musibah, apabila kamu ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiada kata yang harus kamu ucapkan selain kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau disadar aku akan hidup ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti tak banyak orang-orang di dunia. Nah, putih kali kita yang mengejek serang-serang, dan tidak banyak orang yang akan sesat, dan orang itu akan selalu dengan rindu kepada Allah. Man arwa nafsahu faqad arwa rabbahu, siapa mengenal dirinya niscaya dia akan mengenal Tuhan. Oleh karena itu dalam kehidupan ini kadang-kadang Allah menguji kita dengan kecemasan, ketakutan dengan harta. Indah dia kanker dan sebenarnya kanker juga kantong kering kadang-kadang diuji sama Tuhan. Diuji iman suami dan istri, kadang-kadang karena harta kantong kering baca raibat ibu japa ini baru apa kalian. Ada duit abang disayang, gak ada duit abang ditendang, kapan perlu nanti semua malaya. Bahkan ada yang seperti itu. 1 bulan, 2 bulan mesra-mesraan, namun wanaksi minal amwal, diuji dengan kekurangan harta oleh Allah. Semuanya lupa dengan keimanan, semuanya lupa dengan kontrol. Dialah yang mengambil, dialah yang memberi. Kadang-kadang diuji dengan kekayaan dan harta, dengan usaha berdagang. Allah menyeru kita al-khawfu minal jalil, menyerukan kekuasaannya dengan menunjukkan kekuasaan mendamawa dengan kata-kata hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan, kepampuan. Dalam surat An-Naba ayat 31, ibu bapak, iddal muttaqina mafaza, bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang surga baginya. Siapakah orang-orang bertakwa? Di antaranya kata Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa orang-orang yang terindikasi takwa itu salah satunya al-khawfu minal jalil. Dia takut dengan kebesaran Allah. 10 kali kata azan dikumandangkan, ibu-ibu, bapak-bapak. Dengan kata kemenangan tersebut, Allah yang mengundang. Yang awak bawa jalanku adalah titipan Allah. Yang denyut bergerak, jantung bergerak itu adalah Allah yang punya. Namun 10 kali kata kemenangan itu undangan dari Allah, diri dan keluarga awak untuk sholat dan beribadah. Indah takana di Tuhan awak abaikan, awak sumum bukum yumpam layak jurun tuli bisubuta lain menanga, tapi indah maraso tagarak iman ju Islam awak tadi. Nah,
Ini perlu ditanyakan, kata Sayyidina Umar, karena tidak menghargai kebesaran Allah. Bahwa tidak terjadi gempa bumi di mana-mana. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi memancarkan isinya karena berat menanggung beban dosa manusia. Kenapa? Di waktu kata kemenangan Tuhan yang mengundang 10 kali Allah mengundang kita dengan melalui muazzin kata kemenangan. Capeklah menuju kemenangan surga dan Allah janjikan 10 kali kata hayya alal falah, Pak, 5 waktu sehari semalam. Hayya alal falah, marilah kita menuju kemenangan. 5 kali lewat iqamat dikumandangkan, 15 kali semuanya. Namun yang umat manusia tetap jaga selinga. Banyak juga di masjid dan musola yang menghuni masjid musola itu tongkat. Padahal yang ditempati ini yang kita tiup adalah anginnya Allah, semuanya anugerah Allah. Kok dicabui kalian mau awak dipenjat remote merah, mati lagi, langsung mati awak. Paya awak ke desa Percacingan, Kabupaten Lianglahat, Kecamatan Tanah Datar, Kota Balikpapan, pintuku yang kata kemenangan itu diserukan oleh Allah. Kadang-kadang wak kecil lagu orang Pak Patun. Oh la 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 la, Deula duduk di Palanta, nonton TV Jo parabola, nonton TV dari Jokowi sampai Corona, ala 30 demota supaya bisa. Deulah kalau pagaruh, salimut batambuh, jauhilah malamu, ayam ala wakukuh, kironya adalah jam 10 ala 30 supaya ola la la deulah mamasa ujo cindur, para gede jaulah masa kubur, ala 30 supaya ola la 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 deulah, olahraga main tenis bakaja-kaja, main tenis jo main bola, ala 30 sembahyang isa. Banyak godaan di dunia itu bukan semakin dipuji oleh Allah dengan kesenangan. Nan sadianya ketika azan bu bapak, ya anak ko pak, ayah alal falah, kata garing. Alam-alammu garing ko di azan, lapar-parau seru nanggai yang kuwo yang kudo, yang penabai tunggal, di tangganan azan. Kadang-kadang ayah alal falah. Kalau orang lain di azan, nang kubo adalah orang-orang yang remaja senja. Nah anak kada jangan pak, sibuk main selfie, main HP, disuruh mengaji jin 2 jam, jin 2 wajib, jin 2 depan jam. Nah anak jamaah nonton jin. Nah, lain ada dari pagi siang jam malam nonton jin aja. Nah kini mana godaan bagi anak cucu kita, pak nantasanya apa kok pak? Dimbo sekali 2 kali, yung sayang lah yung capek lah yung kalau jam 5:30 lah di mana saya asal apa santai lah tamu mah santai lah masuk semua yang salah lewat waktu sholat. Dan lebih bahayanya ketika pemandangan suara azan dan suara iqamah yang kata kemenangan tu ayo mudah dalam dake corong mik di muka rumahnya Pak. Indah takara artinya dah. Al-khawfu minal jalil. Tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa-biasa saja santai seladaya. Apa kata Nabi itu Pak? Iza lam tastahi fasna masika. Kalau kamu tidak punya rasa malu, berbuatlah sekehendak hati. Kata Imam Al-Ghazali, Pak, apa
siapakah yang paling dekat dengan dirimu? Bukan keluarga. Keluarga itu nampak oke, tetapi adalah kematian. Karena kematian itu tak tahu tibonya lupa. Lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalau datang malaikat maut, kemana badan akan dilarikan. Anta sedang mengamang sewa, tidak tentu. Anta sedang ciri di WC, dalam ini mana di malaikat nyawa kalian mau. Anta sedang menggali menjual es, memanjat batang kerambir, mengumpah kereta api. Sedang itu dicabut di malaikat. Kalau hidup tanpa amalan, maka mati tanpa persiapan. Oleh karena itu begitu banyak ujian yang menghalangi manusia itu dari jalan yang lurus adalah kecemasan, ketakutan, kerusuhan dan kegembiraan yang berlebihan. Itu yang menghalangi manusia. Dia senangnya hati, Bapak, tak terkena Tuhan. Dia mencari kekayaan harta, tidak tahu kesempatan semayang. Bakal tutui azan kiri kanan muka belakang coromik, tidak takkan nah ibadah lain. Jadi kalau ada suatu kebaikan, wasyur'a, disegerakan. Karena kita nak tentu entah bila meninggal. Tunggu je lah. Akhirnya dulu malaikat megang kalian bawa. Allah dalam sedang nak semayang, nak sedang ibadah. Ketika awak tu suami awak main balak ampek, balak limo, anak awak main game kadang-kadang, ada tentu je dah. Kau boleh bakal nak padi pajak balak dalam perahu. Kau boleh bakal nak hati kepada Allah Taala dan balaku. Hidup tanpa persiapan, maka mati tanpa amalan. Tunggu akan penyesalan. Jadi untuk mengingatkan itu, turunlah malaikat Jibril dengan 5 nasihat kepada Rasul untuk umatnya. Ja'a Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsa asyiah. Telah datang malaikat Jibril kepada Rasul dengan 5 nasihat. Nasihat yang pertama kata beliau, "Ishmasyita fa innaka mayyit." Hiduplah kamu sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan meninggal. Suatu saat kita akan meninggal, Pak. Tadamu akan dijauhi oleh Allah. Lalu bagaimana cara untuk menimbulkan kesadaran, Bapak? Menimbulkan rasa kesadaran itu supaya anak awak bertakwa kepada Allah, supaya anak awak dekat kepada Allah. Perlihatkan ayat-ayat Allah yang tersurat dan tersirat. Ayat Allah yang tersurat perlihatkan bahwa mereka sering mendengarkan wirid dan pengajian. Dengan apa yang tersirat lagi? Bahwa mereka dengan melihat sering mengunjungi, melihat malapai orang kematian. Kalau dia sering melihat orang malapai kematian, dia bertakut akan tempat gelap yang gelap gulita, yang gelap, yang tidak yang tidak punya lampu, yang tidak bertuan, yang hanya dihuni oleh cacing-cacingan, oleh tali kain kapan. Makanya dalam kehidupan itu, Bapak, hidup ada hidup tolong menolong, ada kematian doa mendoakan. Makanya untuk rumus menghadapi kehidupan itu, agar anak dan keluarga untuk supaya tahu akan kesadaran dirinya, sering melihat kematian. Karena kematian itu ada orang udah senyum dan soden, Pak. Itu bak cando bulan dia cando matahari. Itulah orang-orang yang hidup bertongkat budi, mati bertongkat amal. Oleh karena itu, ada orang yang payah meninggal, Pak. Allah dilape atau yang mau, Pak. Lidah tajulang, mata terbelalang, ciri tak kakak-kakak. La ilaha illallah. Semakin la ilaha illallah gitu orang, semakin malang-ulang Pak. Semakin aja orang mencari kematian, Pak, semakin timbul kesadaran. Bahkan yang dikubah hidup bau di elosansa, balitu sakinya mati, bahkan yang dikubah hidup bau di elosansa, Pak, ditusuk 1000 jarum, Pak, itu sakitnya mati. Disaik dari ujung kepala logo sampai ke ujung kaki dia bisa silet,
lalu ditarik dalam keadaan sengsang oleh malaikat. Kalau hidup tanpa amalan lupa, ditarik dalam keadaan sengsang. Makanya mata terbelalak di data julang cerita kepadanya. Makanya mereka Pak, karena sakitnya menghadapi kematian. Maka ketika menghadapi kematian itu, anak ayam ada 9 mati cie tinggal selamat. Kalau 8 badan babalnya kapan tubuh lari jumpannya salah. Latih dah ada amalan. Latih bo taringkan kapan tu baru menggigil awak. Latih bo dia hatta zurtumul maqabir sehingga dihantarkan kamu ke dalam kubur. Lah nampak taringkan kapan tu dimu. Jadi yang dimu tu artinya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di situ letak ayatnya. Dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Yang Islam itu apa? Islam itu aslama yuslimu Islam. Artinya penyelamat. Apa yang menyelamatkan kita? Itu ya yang 5 tadi. Talikan kapan yang dimunuh bau tadi. Makanya ketika kita lahir ke dunia itu, si baikku mana ni mau tahu tak di bawah. Itu kenapa? Karena kalau lahir di dunia ini, hidup di dunia ini, siap-siaplah mental kita dengan tangisan dan senyuman. Perkuat iman wa. Makanya diazankan dan ikomatkan bagi laki dan manusia untuk tujuannya supaya jangan lupa dengan janji di alam rahim. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Kata Allah sebelum dibentuk jasad ini. Bala syahidna, ya engkau Tuhanku. Alangnya aku Pak. Sebelum ruh dibantu aku jasad disatukan bantu aku Pak. Tapi lalai ke dunia, setan telah mengadu. Qala fa bima awaitani la akunanna lahum siratal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an thama'ilihim wa la tajidu aktsarahum shakirin. Karena Adam telah menyesatkan aku dari jalan yang lurus. Allah kedua setan dari surga. Karena Nabi Adam alaihissalam, setan kau disuruh sujud, tak namanya sujud dah. Ketika kamu disujud, abawas takbar, engkau sombong dan takabur, diusirlah dari surga. Setan berjanji, "Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an thama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Dia akan datang kanan kiri muka dan belakang, wa la tajidu aktsarahum syakirin. Akan mendapati sebagian orang-orang yang tidak pandai bersyukur pada Allah. Itu nanya cakapnya. Orang yang pandai bersyukur, maka payahnya menampaknya. Lain sedang lalu saja, ikut orang sedang semayang, hatinya mengingat Allah, Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Kalau orang yang beriman itu, wa qalbu lam yanam wal ainu qana asam. Walaupun matanya terpejam, hatinya berzikir kepada Allah. Nyamuk pun malu hinggap di dirinya. Kulitnya hamparan ke Baitullah, tulangnya tiang ke Baitullah, uratnya kawet ke Baitullah. Dirinya selalu mengingat Allah. Setan, jin, iblis segala macam untuk belau ada makanya. Makanya kalau orang-orang yang beriman, dia akan selalu mengingatkan diri keluarganya dengan apa? Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nasihati dalam keadaan benar, nasihati dalam keadaan sabar. Ko upi rambalapaku, nak tarang jalan kapara. Ko upi elok lalaku, nak sayang orang kawa. Palan tangan yang dimu tadi bupa ketika tangisan tadi kemade kuwa. Artinya genggamlah yang 5 ini. Genggamlah, ingatkanlah kepada anak kita yang 5 ini, yang Islam, Isa, subuh, lohor, asar, maghrib. Yang ini nanti akan bisa membuat kita menangis ketika dituntut kalau tidak dipertanggungjawabkan. Karena ini akan lepas kalau tidak digenggam erat dan tidak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Wa qudu an-nas wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu saja oleh api neraka itu hancur meleleh. Wal hijaratu 'alaiha malaikatun wilazun shidadun la yaqsunullah, yang penjaganya malaikat yang bengis. Wa yaf'aluna ma yu'marun, tetapi mereka patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengingat kita agar kita tidak lupa, maka malaikat Jibril berpesan,
Ingatlah, berbuatlah, hiduplah sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan meninggal. Untuk mengingat itu, lihatlah kematian orang-orang yang meninggal. Maka kita akan tahu bahwa kita akan pergi ke desa percacingan suatu saat, akan menyadari diri kita. Artinya apa? Selama hidup di dunia, lipatlah tangan sebelum dilipatkan orang lain. Solatlah kita sebelum disolatkan orang lain. Kemudian usungkan kita, keluarga kita ke kiblat sebelum diusung ke depan imam. Itu artinya Pak. Kemudian persiapkan Islam, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib untuk anak-anak kita. Karena anak-anak kita akan dimintai pertanggungjawaban kepada kita. Kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kepemimpinan kamu akan bertanggungjawabkan nantinya. Jadi selama hidup di dunia, manfaatkan titipan Allah dengan baik. Artinya titipan Allah itu akan diambil berangsur-angsur oleh Allah kalau umur bertambah. Janji Allah dalam surah Yasin ayat 68, "Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun." Dan siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, Allah akan mengurangi kesehatan sedikit demi sedikit. Kayak lupa. Calir surah Al-Baqarah alif lam mim itu pertama manusia ko lurui. Barang sungguh manusia seperti huruf lam mengko. Inilah taraso awak kalau lawan tambah muak ndak lupa taraso di diri awak lah don kurang. Baca min awak hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum diperhitungkan oleh Allah nanti. Batambah muak seperti huruf lam. Kuli ala kabur, matu ala kabur, salemu ala kabur, duduk ala mujur, dalam makan kubur. Sudah tu masuk. Seperti rumim, Bapak. Artinya ketika diri awak masih takut untuk tagak berdiri dan masih sempatnya duduk, pergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Itu pesan dari malaikat Jibril kepada kita. Nikmat anak-anak kita, anak yang saleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Sebelum mati itu merenggut nyawa, sebelum berpisah jasad dan ruh itu, maka manfaatkan anak yang saleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah bagi kita. Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Persiapkanlah hidup sebelum matimu, sehat sebelum sakitmu, muda sebelum tuamu, lapang sebelum sempitmu, kaya sebelum miskinmu. Itu dipersiapkan. Pergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Jangan disia-siakan kehidupan ini yang diberikan oleh Allah. Jadikan jembatan titipan Allah ini berupa harta menjadi sedekah jariyah yang akan dapat kita terima nantinya. Jangan sia-siakan harta diberikan titipan Allah ini. Kalau lah tahu awak titipan Allah itu, pasti awak akan sombong dan takabur. Kemudian pesan malaikat Jibril yang kedua, wa ma masyita wa innaka majziyun bi. Apabila kamu beramal, perbuatlah olehmu dalam kehidupan ini, berbuatlah sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan menerima imbalan. Kalau awak busuk hati ke kawan, maka suatu saat kawan tak peduli jawab. Itu gunanya awak majlis taklim Pak. Kalau awak tak peduli sama saudara awak, jarang mencari kawan awak meninggal. Ketika awak meninggal alias sakit, kawan balik kaki pulau malah kata. Iya enggak? Ini sudah pernah mencari awak meninggal, dan pernah keluar dari kamar dah. Laba pubi garim mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hanya malam kamar saya tak pernah menyinggung orang mati dan tak ada rasa sosial dia. Makanya ini ditanamkan kepada anak-anak awak. Hiduplah kita seperti tangan kanan dan tangan kiri, Bapak. Nah, majelis taklim kuku gunaan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Surah Al-Maidah ayat 2. Bekerja samalah kamu untuk kebaikan dan jangan kamu bekerja sama untuk dosa dan permusuhan. Jangan awak di siku gara-gara majelis taklim memperkunjungan kawan, madu domba kawan, memisahkan kawan. Aturan al-jama'atu minar rahmah al-firqatu minal azab. Aturan berkumpul-kumpul mendapat rahmat, malah berkumpul-kumpul mendapat laknat. Jangan berubah rahmat menjadi laknat. Jadi ibu kok dapat majelis taklimku adalah suatu
wadah untuk meningkatkan rasa sosial awak, rasa kepedulian awak, ibarat tangan kanan dan tangan kiri yang harus bertangan. Tangan kiri kau Pak Menteri Perkotoran, sosialnya tinggi. Lenang kumu-kumu, ciri mata, ciri hidung, segala cirinya bersihan. Tapi yang menerima dan rancak-rancak tangan kanan, ame jo perak, batu cincin, ame tasi, ame tinggal si ekonomi muka. Tapi ketika tangan kiri, tangan kanan dapat yang bagus-bagus, tangan kanan memberikan tangan kiri. Engkau ala panik membarasian yang kumu-kumu, amu hargai engkau. Ikolah jamame ame tasi, ame tinggal si. Ambil engkau. Lah goyang-goyang lo tangan bani le ame ko laki pedean. Jadi saling membahagiakan kita. Kok ada kawan awak sakit, calik kawan yang sakit tu capek. Jangan pilih-pilih kasih yang kaya yang muda, yang laki dawa aja murid itu. Nah, jadi apa yang kita tanam itu yang kita tuai, ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu, jangan seperti telinga kanan ya telinga kiri. Baat telinga kiri telinga kanan telinga kiri. Telinga kiri gata-gata, telinga kanan menolong, telinga kiri lari-lari. Telinga kanan sakit, telinga kiri nak bekerja sama, hanya lari-lari. Nah, ada kesatuan hati. Jadi awak majelis taklim kok harus bersatu hati, Pak. Satukan hati. Itu ciri orang-orang yang beriman. Barek samu dipikul dengan samu dijinjia. Nah, itu nanapet nilai-nilai ibadah bagi awak. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Hah? Kalau ni sekolah dah. Sekolah dah. Yang ketiga, pesan malaikat Jibril adalah ahbib man ahbabta fa innaka mafariqu. Arti itu Pak, artinya cintailah sesuatu itu sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan berpisah dengan yang kamu cintai. Ingat Bu Pak, kalau awak sayang anak, jangan disia-siakan anak itu Bu Pak. Bah maksudnya, pesan Allah dalam surat Al-Anfal ayat 27-28. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhulullaha wa rasul wa takhulu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu sia-siakan amanah Allah dan Rasulmu dan amanah yang telah diberikan kepadamu. Wa'lamu, dan ketahuilah olehmu, amwalukum, hartamu, wa auladukum fitnah, anak-anakmu bisa menjadi fitnah. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan bisa pula menjadi balasan pahala besar. Kalau awak ingin supaya anak awak menjadi anak yang saleh, pedulilah kepada anak kita. Supaya apa? Ketika kita meninggal, mereka peduli pula dengan kita. Kalau awak nak peduli kepada anak awak rajin majelis taklim, rajin ibadah kepada anak, tapi tak pernah berpesan ke upi rambalah paku, nak tarang jalan kaparah, upi elok galaku, nak sayang orang kawa. Wa tawasau bil haq, menasihati anak dalam keadaan benar. Wa tawasau bis sabr, menasihati dalam keadaan sabar. Diarahkannya kepada nilai-nilai agama, karena dengan agama menjadikan hidup lebih terarah, dengan ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dengan seni hidup terasa indah, dengan ilmu kita isi otak anak-anak kita, dengan keterampilan kita isi tangan anak-anak kita. Kalau lebih peduli ibu bapak dengan itu, ketika kita dimandikan oleh anak kita, ketika kita dimandikan oleh orang banyak, lupa anak kita tidak ada yang hampir kita mandikan. Sedih ruh di dalam jasad, lupa manalah anak-anakku, tidak ada yang menakut kepada aku. Sementara air yang ditimpakan ke dirinya itu, lupa, walaupun kita tak dengar kesakitan meronta-ronta, lupa, sesungguhnya air yang ditimpakan untuk dimandikan kepada mayat itu bagaikan air yang menggelegak dimasak dengan api kompor, bagaikan ditimpakan ke badannya. Ba'a ayah mengalaga, tak kalupe kulit dan nyogu pak, sakit ibu pak merontah-rontah mayat itu. Ndak nampu nama mandian doan
nak bola salusin dulu sian. Tapi ndak ada seorang ulana mandian ibu atau bapak. Itu akibat apa? Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Kalau Allah mampu mengarahkan anak kita pada nilai agama, nah kalau mama, nenek, kakek meninggal besok nak usahakan kamu yang menyolatkan dan memandikan. Ada yang pasang oleh itu kan anak cucu bapak. Dan ini kita persiapkan bapak. Kalau awak ingin mendapat doa yang saleh, cucu yang saleh dan soleha dapat doanya itu bapak. Lah, kalau berhasil ibu bapak, ketika dimandikan tu pak, sejuk dan terharu ruh di dalam jasad. Oh ya senang hati yang. Jadi kalau kita kata malaikat Jibril, ahbib man ahbabta fa innaka mafariqu. Cintailah sesuatu itu olehmu sesuka hatimu, tapi ingat apa yang kamu cintai itu akan berpisah denganmu. Anakmu, hartamu. Oh kalau cinta kepada harta, manfaatkan harta itu untuk kebaikan masyarakat kurang. Awal solat itu bapak, salam ke kanan, salam ke kiri. Artinya ketika kawan dapat musibah, ketika kawan tak ada piti, nampak dia sekolah anaknya ndak ada, inyo minta tolong kawak membana-bana, awak mampu tolonglah mereka bapak. Orang yang melapangkan orang lain, Allah akan melapangkan dia nantinya. Orang yang akan melapangkan masjid Allah, menolong agama Allah dengan sedekah yang kita berikan berupa tikar, berupa bola lampu. Kalau rusak bola lampu atau tikar masjid itu tidak ada lagi rusak, patut diganti. Jangan tunggu garim atau pengurus menunggu minta donatur. Tetapi dengan keikhlasan dan kesadaran awak, itu adalah menjadi tabungan akhirat nanti. Kenapa? Kuntu suiratan pekapar tadi. Infak yang kita berikan nanti, yang kita cintai harta itu, dia akan berkata, dulu aku kecil, karena engkau infakkan di jalan Allah, maka aku akan datang menjadi besar kepadamu. Kenapa? Tikar masjid yang kita berikan ke musola muslimin ini, sepanjang dimanfaatkan oleh orang lain, banyak manfaatnya. Dia berdoa kepada Allah, masukkanlah pada ulipi ibadi, masukkanlah hambaku ini ke surgaku nantinya, karena dia telah menolong agama Allah. Kenapa? Janji Allah dalam surat Muhammad, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jikalau kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong diri kamu dan akan memperteguh keyakinan kamu. Jadi dengan banyak menolong agama Allah, Allah akan memperkuat keyakinan awak, rasa keterikatan, cinta, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cinta kepada anak, cinta kepada harta, kembalikan mereka untuk agar selalu berada di dalam keridhaan Allah. Arahkan mereka untuk supaya bermanfaat di jalan Allah, agar nanti Allah membalasnya dengan in asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat baik, Allah lihatkan kebaikan. Wa in asatum falaha. Dan jikalau kamu berbuat buruk, Allah lihatkan pula keburukan itu. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Kalau kamu menanam anak soleh yang soleha, maka anak soleh soleha itu yang kamu doakan. Kalau kamu menanam tabarat, tabung akhirat, maka tabung akhirat itu akan datang pula menolong kamu nantinya di padang mahsyar nanti. Jadi artinya apa kesimpulan malaikat Jibril ini? Yang ketiga ini adalah cintailah sesuatu itu selagi tidak melebihi cinta kepada Allah. Kalau awak cinta kepada anak awak, ingat jangan lebih cinta pada Allah. Artinya apa? Kalau awak cinta anak awak, arahkan cinta waktu untuk anak waktu agar dekat kepada Allah. Kalau awak cinta dengan harta, manfaatkan harta waktu supaya bisa dimanfaatkan di jalan Allah, dimanfaatkan oleh orang lain. Arti salam ke kanan ke kiri itu Bapak, akhir hidup waktu malenggong waktu tetangga kanan ke kiri. Kalau awak peduli dengan orang lain akan peduli dengan kita. Oh kita kaya dengan harta, nak peduli dengan orang lain, nak pernah keluar rumah. Apakah kita yang mengkapani menyolatkan kita nanti bisa diri kita sendiri? Semakin banyak kita peduli pada orang lain, semakin banyak kita mendoakan orang lain ikut organisasi Islam, semakin banyak puluh kurang mendoakan awak, semakin 80 kurang kita. Ya nak? Pak, no ibu Pak. Nih. Ibu-ibu, bapak-bapak,
Yang keempat, pesan malaikat Jibril, sariful mu'min qiyamul lail. Semulia-mulia orang yang beriman adalah orang-orang yang sholat malam. Orang-orang yang beriman yang tinggi levelnya di sisi Allah, yang pamo ada masalah dalam keluarga, masalah apapun, hadirkan Allah dalam kehidupan awak supaya awak jangan menjadi orang yang sesat. Tapi kalau kita bunuh diri, janganlah kita mati sebelum dimatikan. Artinya awak putus asa ketika diuji oleh Allah. Awak lupa bahwa yang memberi nikmat itu, yang mencabut nikmat itu adalah Allah. Jadi ketika masalah keluargamu, Pak, masalah keluarga dengan suami tidak terpecahkan, dengan adukan kepada Allah setelah sholat tahajud, setelah sholat hajat di malam hari, insya Allah Allah mau mendengar. Di malam hari itu, Pak, jaringan internet Allah sangat kuat. Bagaimana itu? Karena ketika malam itu adalah sunyi, orang bila lok sadonya, hati wak mukhattabah kata orang Arab, bisa lebih fokus mengarah berdoa kepada Allah dan dari hati ke hati menghadap Allah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Surat Al-Baqarah surat 85. Jikalau hamba-Ku bertanya tentang aku akan dekat apabila ia dekat. Falyastajibu li. Apabila dia berdoa padaku, aku akan mustajabkannya. Kalau nyala rasa dakek pada Allah, itu malah mengabulkan. Oh, doa kami tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Allah merasa internet awak, rasa ada kontaknya batu-batu, diri jodoh awak berdoa kepada Allah. Kadang kan awak doa kepada Allah, takana anak ke menantu, takana apa yang dimasak ko, takana apa belanjaan sekolah ko. Jadi itulah yang uji manusia, Pak. Itu namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sholat malam itu banyak pula kesehatannya, Pak. Bagi yang sakit jantung, sholat tahajud itu rancak untuk bauduk di malam hari rancak. Kenapa? Karena malam hari segala polusi udara, polusi air yang kotor terhenti. Termasuk kentut orang, kentut bom atom yang keluar dari perut manusia terhenti. Entah kok ada nama lampu kentut sedang lalu. Nah, ketika kita sedang tidur, orang bisa tidur itu udara itu kita tiup itu adalah sangat segar, bagus untuk kesehatan kita. Air yang kita ambil untuk berwudu itu tidak jauh dari polusi, maka sehat untuk kesehatan wajah, kesehatan diri kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima, pesan malaikat Jibril, istighna'uhu 'anil nas. Jikalau kamu cinta kepada Allah, jangan kamu terlalu bergantung takut kepada manusia. Artinya, jangan terlebih dahulu awak memilih panggil manusia daripada panggilan Allah, panggilan dunia. Artinya apa? Ketika ada panggilan Allah, panggil Allah dulu. Karena suatu saat entah kapan Allah memanggil tali tampu awak memisahkan jasad dan dua tahu apa. Awak kan biarlah sementara no. Wasalah saya mana memasak entah. Itu adalah ujian dari Allah. Entah sudah memasak, tapi tadi aku awal Tuhan, awak jangan suka menunda-nunda solat untuk bernostalgia kepada Allah. Karena Allah telah memberikan kelapangan kepada awak 5 waktu sehari semalamnya untuk bernostalgia, untuk menghadirkan diri dan cinta kita kepada Allah. Jadi kesimpulannya Bapak, dari kajian pesan malaikat Jibril itu agar kita bisa mempergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Jangan disia-siakan. Nikmat yang mana itu? Nikmat anak awak, keluarga awak, harta awak, agar bisa awak kembalikan dengan tanggung jawab bermanfaat di saat kita menghadapi kematian, agar bisa kita bahagia di dunia dan di akhirat, manfaatkan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Agar untuk apa? Hidup kita penuh dengan keberkahan. Kalau hidup kita berada di dalam keridhaan Allah, maka rumah tangga dan keluarga kita akan merasa dunia ini akan menjadi lapang, tidak sebesar daun kelor. Bahtera rumah tangga sepahit apapun akan kita hadapi dengan kesabaran. Karena solat yang bagus, ibadah yang bagus, tomakninahnya yang bagus, maka akan melatih diri kita menyelesaikan permasalahan dengan tenang, dengan penuh kesabaran.
Karena dengan solat itu, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan pesan malaikat Jibril ini juga mengandung makna agar kita bisa mempergunakan hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin, memanfaatkan nafas jasad dan ruh awak sebelum dipisahkan jasad awak dari ruh awak tersebut. Sebelum jasad kita, ruh kita dikeluarkan dari jasad kita, manfaatkan supaya kita bisa mempertanggungjawabkan janji di alam rahim tadi dengan baik. Semoga kita menjadi orang yang bahagia dunia akhirat, sukses dunia akhirat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira sampai di situ buka kajian yang Ustaz sampaikan, ada yang ditanyakan. Boleh bertanya tentang apapun selagi Ustaz ada di situ sampai malam pun. Kalau dapat jawab, kalau dapat jatuh suruh tak dilam je lewat WA saya jawab nanti. Iya bu. Pakai mic bu. Apa ni bu? Jadi bolehkah sholat itu dijamak, misalnya pas waktu maghrib kan masih kita di situ bisa sholat kan? Iya. Jadi kadang-kadang ada loh itu pas dijamak bisa sholat. Mereka lupa. Ada keringanan bagi orang-orang yang beriman kalau dalam perjalanan. Tapi kalau sempat awak berhenti, lupa. Kalau berhenti. Kalau sempat sholat, Masih ada. aja laksanakan sholat. Ini beda rasanya Pak, sholat di jamak dengan sholat dan sebenarnya awak sholat di waktu. Pasti rasa indahnya beda. Kan itu pasal masih sah. Hah? Kadang Oh maghrib kan pada seharian jalan nak mandi gitu kurang barasiah rasanya. Jadi pas di rumah bego sekalian nyisa gitu Pak. Oh kalau Padahal di itu Pak, kan orang masuk azan Pak, masjid ada, kesempatan sholat ada. Jadi kan kadang orang kan nama kita kan pasal ada di masa ada oh itu. Dek kurang barasiah rasanya gitu Pak. Itu alasan sabananya bukan dek maleh sholat gitu. Oh, Tapi ini- kan badanku kurang barasiah lah rasanya lah seharian jalan. Iya. Kalau itu kondisinya, kadang aku napi, Iya, kadang kan mana? kalau itu ada kajiannya nama aruksoh, nama adarurah dibolehkan ya. Kalau memang itu kenyataan, sebab itu menghadap Allah itu sucikan diri dan hati kita sebelum menghadap zat yang maha suci itu. Karena berasiwa bawa sholat kan. Itu kira-kira apa? Tapi pakai tanam. Nah, iya. Karena berasiwa aku bawa cara sholat. Sebenarnya kalau jamaah itu subuh, zuhur di asar ada ketentuannya. Tapi dalam keadaan rukhsah itu Tuhan itu memberi keringanan seperti itu bisa. Maghrib bisa. Jamaah menggabungkan sholatnya ibu ya. Bukan sholat maghrib dengan tidak mengurangi sholatnya. Sebab tu maghrib bisa, kau tak bisa dikurangi sama baca sholatnya dah. Ya 3 kau ambil. Cuma itu adalah rukhsah dalam fikih namanya. Ada rukhsahnya. Rukhsah itu artinya keringanan dalam keadaan yang darurat. Tuhan itu tidak memberatkan suatu beban kecuali sesuai dengan apa yang ia lakukan, yang ia kerjakan dengan usahanya. Ada lagi kira-kira bu? Pak bu, tak paham kira bu? Tak paham bu? Yang lain? Ana tanya bu? Tadi itu tentang fikih dulu. Salah. Iya.
Itu ada dua pendapat, Bu. Kan pendapat pertama lebih banyak cenderung bagi orang perjalanan itu diberi keringanan, jadi dijamak. Gak harus dipaksakan awak sholat dulu. Itu hadiah bagi orang yang perjalanan jauh. Dengan tidak alasan tak malih doang. Aku mereka alasan malih bukan tu lain apanya. Tapi alasan keringanan yang diberi Tuhan itu hadiah bagi awak dalam perjalanan. Manfaatkanlah itu. Tapi kalau ada kata malih itu lain loh apanya ruksahnya jadi lain. Itu alasan. Itu bahasa ngajur namun. Itulah kira-kira Bu. Tapi kalau dalam perjalanan memang ada kajian fikihnya adalah diberikan suatu keringanan menjamak oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkanlah dia awak. Cuma yang nak boleh yang ringan diparingan ringan, nak barek buat gue. Kan tak boleh juga. Kira-kira ada tanya Bu, Pak. Pak dalam. Tak terangan Bapak juga. Tak. Kalau di Ustaz tanya apa pun boleh Bu. Masalah apa pun di luar kaji pun boleh. Selagi ada Ustaz di situ. Tapi kalau Pak Ustaz tu boleh kan. Selagi bisa dibantu. Kalau dapat kalau wirid-wirid itu Bu, saya dia buku cia. Saya dia buku, jadi ada kawat tanyuan, ada nan ragunya kadang ketika Ustaz ceramah tu, Mbak ada orang itu tu tak kenal kan? Dah sudah Ustaz ceramah tak kenal ditanya oleh. Ketika Ustaz nan ceramah tu ada yang menganjal jadi langsung cetat. Jadi tak kenal tadi kan? Langsung ditanya. Jadi suasana ilmu awak terbuka, ibu Ustaz terbuka, ibu pun terbuka belum. Tak mau dikatakan terkurang. Kira-kira Ibu. Siap. Masalah amalan yang harus dikerjakan di bulan Muharram itu apa? Amalan di bulan Muharram itu. Kalau di bulan Muharram itu amalan-amalan adalah memuhasabah diri. Kata Rasul, hasibu anfusakum qabla an tahasibu. Hitung dirimu sebelum berhitungkan orang lain. Itu di bulan Muharram tuh. Artinya kita banyak beristighfar kepada Allah, puasa Senin Kamis. Itu yang kata Rasulullah. Itu amalan banyak baca Quran. Nan pada mana? Karena bulan Muharram itu adalah bulan hijrah. Hijrah itu pindah kepada yang baik kepada yang lebih baik. Kalau yang kurang kepada yang baik, kepada yang kurang kepada yang lebih kata. Jadi artinya awak banyak istighfar itu yang paling dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa awak dulu. Itu amalan yang untuk biruqyah binafsi. Kira-kira apa Bu? Jadi amalan-amalan tahun baru Hijriah Muharram itu adalah disuruh oleh Allah untuk beristighfar. Itu lebih banyak. Artinya untuk minta ampun. Kalau minta ampun kepada Allah di bulan tahun baru Hijriah itu dosa awak sebesar langit dan bumi akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira Bu? Ada tanya Bu? Ibu galak. Mel. Baru kedua lu. Kau tak kena tibur manca ada tanya ke Ustaz tadi ada tanya. Kalau tak ada lah yang cukup sampai di situ bila-bila sah. Tak ada lah Bu. Sambil duduk gitu kau bisa tanya ya. Kadang ada pemalu. Kadang ada malu. Kadang malu. Tapi sana terasa juga macam Malela membuka di muka rami kadang-kadang. Ada orang mulai tu sifat bilik kita bilik gadang nak ditanya kan.
Jadi kalau umpamanya mau tanya, ada ya Ustaz di UNT ya. Dia tanya, Ustaz Allah, saya lagi dapat Ustaz jawab ya. Kalau nak dapat Ustaz buka le kitab boleh ya. Kalau dasar-dasar yang kuat dari belajar lo boleh. Itu guna saling belajar. Itu saja tuh Pak, mohon maaf. Kalau ada tidak salah sampaikan tentang pengajian ini, mohon dimaafkan. Dimaafkan kira-kira Ibu. Terima kasih banyak. Alhamdulillah tabaraka azza wa syukur mati ridha jemaah kalau kita dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Panjang Ibu kau ceramah. Tak perlu makan